Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama dengan saya. Kali ini saya akan menampilkan sebuah video yang bertemakan pemuda menginspirasi. Video ini juga saya tujukan untuk tugas akhir pada mata kuliah Sejarah Pemikiran Modern Islam. Selamat menyaksikan. Berbicara tentang pemuda menginspirasi. Pemuda adalah generasi penerus atau seseorang yang memiliki semangat pembaharu atau progresif dalam membangun bangsa. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang kepemudaan, seseorang dapat dikatakan sebagai pemuda jika berusia 16-30 tahun. Namun berapapun umur kita harus tetaplah memiliki jiwa pemuda, yaitu jiwa yang religius, percaya diri, kerja keras, inovatif, kreatif, rendah hati, dan toleransi, serta sifat lainnya yang dapat membangun diri. Sebagai motivasi kawan-kawan, saya akan menceritakan salah satu pemuda yang dicintai oleh Rasulullah SAW dan tentunya dapat kita jadikan sebagai inspirator. Dia adalah Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal bin Amr bin Aus bin Ais bin Uz bin Ka'ab bin Amr bin Udi bin Sa'ad adalah seorang pemuda termasuk golongan Bani Salmah melalui jalur Uz. Karena Uz bersaudara dengan Salmah bin Sa'ad yang merupakan salah satu suku yang menjadi nasab golongan Ansor, maka Mu'adz dikatakan sebagai orang yang berasal dari golongan Ansor dari suku Bani Salmah. Mu'adz bin Jabal dikenal masyarakat sebagai seseorang yang elok dan rupawan. Dalam berinteraksi dikenal sangat beretika, bermoral, dan pribadi yang dermawan. Ia adalah seseorang yang ahli dalam fatwa yang kapasitas dan kapabilitasnya diakui di zaman Rasulullah SAW. Bahkan Mu'adz diangkat sebagai hakim oleh Rasulullah SAW untuk menyelesaikan permasalahan komunitas Islam di daerah Yaman dan Hadramaut. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan sebuah hadis tentang ini dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Beliau menceritakan bahwa Rasulullah SAW tatkala mengutus Mu'adz ke Yaman, beliau berpesan padanya, "Sesungguhnya engkau akan mendatangi sekelompok kaum dari ahli kitab, maka ajaklah mereka untuk bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah, dan bersaksi bahwa aku adalah utusan Allah. Jika sekiranya mereka mentaatimu akan hal tersebut, maka beritahulah mereka bahwasanya Allah telah mewajibkan mereka sholat 5 waktu." Hadis riwayat Bukhari nomor 1458 dan Muslim nomor 19. Diceritakan pada suatu hari Umar pernah berkhutbah di hadapan manusia. Isinya beliau mengatakan, barang siapa yang ingin bertanya tentang halal dan haram, maka hendaknya mendatangi Mu'adz bin Jabal. Hadis riwayat Al-Hakim nomor 5236 dinilai sahih oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar dalam Al-Fath. Salah satu keutamaan beliau juga adalah menjadi sahabat yang dicintai Nabi SAW, seperti yang dijelaskan pada sebuah riwayat dari Mu'adz sendiri yang manakala beliau menceritakan bahwa Nabi SAW pernah menggandeng tangannya lalu bersabda, "Wahai Mu'adz, demi Allah aku mencintaimu, demi Allah aku mencintaimu." Lalu berpesan, "Aku wasiatkan untukmu wahai Mu'adz supaya tidak pernah meninggalkan tiap kali selesai sholat untuk berdoa. Ya Allah, berilah aku pertolongan untuk selalu mengingatmu, bersyukur, serta baik dalam beribadah." Hadis riwayat Abu Daud nomor 1522. Lalu apa yang menjadikan Mu'adz sangat dikagumi oleh para sahabat, bahkan Rasulullah pun memujinya. Mu'adz memeluk agama Islam sejak umur 18 tahun, termasuk ke dalam 70 orang yang ikut serta dalam peristiwa Bai'at Aqobah di kalangan Ansor. Kemudian pada umur 20 tahun ikut serta dalam Perang Badar dan Perang Uhud yang merupakan dua peperangan besar antara umat Islam dengan kafir Quraisy. Mu'adz adalah salah satu orang yang menghancurkan berhala yang menjadi sesembahan Bani Salmah bersama Salabah bin Umammah dan Abdullah bin Unaish.
Dalam hal pengumpulan Al-Quran, Mu'az bin Jabal juga sebagai salah satu sumber pengambilan Al-Quran, sehingga ia juga dikatakan sebagai qori dan hafiz utama Al-Quran. Salah satu hadisnya Abdullah bin Amr radhiyallahu an dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim bahwa Nabi SAW berwasiat, ambillah Al-Quran dari 4 orang, dari Ummi Abdin atau Abdullah bin Mas'ud, Mu'az bin Jabal, dan Ubay bin Ka'ab, serta Salim mantan sahayanya Abu Zaifah. Hadis riwayat Bukhari nomor 3758 dan Muslim nomor 2464. Pada akhir hayatnya, Mu'az bin Jabal meninggal karena wabah ta'un yang terjadi di Syam pada tahun 18 Hijriah dalam usianya yang masih muda, yaitu 38 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa dalam usia yang relatif muda, Mu'az bin Jabal telah matang dari segi emosional, moral, dan intelektualnya. Semoga dengan ini kita dapat mengambil hikmahnya dan mencontohnya. Kawan yang juga punya cerita tentang Mu'az bin Jabal lebih lengkap, silahkan komen di kolom komentar supaya kita bisa belajar bersama-sama. So I think it's enough. Thank you for watching. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Semoga Allah selalu memberikan rahmat kepada kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.